Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Irfan, saya lanjutkan. Jika memang persiapan masa pensiun tersebut sangatlah penting, lantas pertanyaan banyak pihak, bagaimana memulainya? Ya, kalau kita mulai itu bisa dari yang paling sederhana. Itu apa yang bisa kita kontrol sekarang. Nah, contohnya adalah satu, kita perlu catat secara jelas kebutuhan dasar masa tua kita nanti. Jadi bukan angka yang kompleks, tapi yang sederhana saja. Kira-kira misalnya kebutuhan makan, kemudian listrik, transportasi setiap bulan saat kita pensiun. Misalnya sekian juta per bulan, nanti kita kalikan dengan 20 tahun pensiun. Misalnya, jadi ini akan kembali ke kebutuhan dan keadaan masing-masing, gitu ya. Nah, yang kedua adalah mulai menabung sedikit tapi rutin. Itu cukup misalnya 5-10% dari gaji setiap bulan. Bisa pakai fitur auto debit gitu ya atau aplikasi tabungan yang digital supaya tidak terasa berat. Nah, dari sisi psikologi, manusia itu lebih mudah membangun habit atau kebiasaan jika melihat progres yang nyata. Gitu. Contoh menabung 100.000 tiap minggu. Misalnya setelah 6 bulan sudah terasa saldo bertambah dan itu akan termotivasi untuk lebih lanjut. Ya, kalau bingung, kita bisa konsultasi dengan financial planner atau seperti tadi, bisa pakai fitur AI gratis seperti ChatGPT untuk simulasi tabungan dan juga inflasi, seperti itu. Oke, selantas apa sebenarnya yang harus dicermati saat hari tua sudah pada akhirnya sudah tidak produktif lagi, memasuki usia tidak produktif? Apakah misalkan dengan ada dana pensiun 15% dari gaji atau seperti apa? Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah satu yang harus dicermati adalah biaya kesehatan. Ini yang paling penting gitu ya, paling pertama gitu. Jadi kita harus mengetahui juga misalnya biaya check up yang rutin, kemudian obat, kemudian rawat jalan, karena ini bisa menjadi beban yang paling besar, terutama di usia 60 ke atas. Nah, yang kedua adalah yang perlu dicermati adalah ya, inflasi gitu. Jadi uang dengan nominal 10 juta saat ini mungkin nilainya akan setengah di 20 tahun lagi gitu. Jadi tabungan itu harus bertumbuh. Jadi bukan hanya savings tapi harus growing gitu. Jadi bukan hanya disimpan gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa instrumen gitu ya seperti saham, reksadana, obligasi gitu. Nah, yang kita bisa riset secara mandiri. Dan yang ketiga adalah ini juga penting yang bisa disiapkan dari sekarang yaitu gaya hidup yang realistis gitu. Jadi kita tantangan di Indonesia kan memang sangat konsumtif ya gitu dan juga tren terus berjalan, kita sering ingin ikut, ada FOMO gitu. Nah, kita perlu juga menyesuaikan dengan pengeluaran. Nah, dari sisi psikologi, banyak sekali orang yang punya optimistic bias istilahnya. Jadi merasa biaya hidup itu akan sama terus setiap tahunnya. Gitu. Contoh yang masih muda masih berpikir nanti pensiun pasti cukup deh gitu ya dengan gaji saat ini atau per bulan saat ini. Tapi kenyataannya harga-harga itu memang terus naik. Gitu. Jadi penting menyiapkan buffer ekstra atau juga dana darurat. Oke, terakhir Mas, singkat saja terkait dengan saat ini apa sebenarnya kecenderungan masa pensiun yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi para pekerja atau semua masyarakat Indonesia? Ya, jadi ada tiga hal. Ya. Jika kita lihat tren dari global dan kondisi Indonesia. Yang pertama adalah kita lihat masa pensiun kita akan lebih panjang. Jadi harapan hidup itu meningkat, bukan di negara maju, tapi jadi Indonesia. Gitu. Ini sebuah tren bagus. Namun artinya masa pensiun itu bisa mencapai 10-15 tahun lebih lama. Ini menuntut kita punya tabungan dan rencana finansial jangka panjang. Kedua, pensiun yang aktif. Jadi banyak data juga menunjukkan bahwa orang lanjut usia itu tetap bekerja, baik full time maupun part time gitu ya. Jadi artinya banyak orang memilih atau terpaksa untuk tetap produktif gitu ya. Dan yang ketiga adalah kemandirian finansial atau financial independence dan juga sandwich generation gitu. Kita lihat sekarang banyak orang masuk posisi sandwich generation harus mendukung anak sekaligus orang tua gitu ya. Kalau tidak mempersiapkan sejak awal secara finansial, beban ini bisa menimbulkan stres, kecemasan dan ketergantungan pada anak atau keluarga gitu. Jadi kita tahu bahwa memutus rantai sandwich generation ini tidak mudah gitu, tapi setiap langkah kecil yang konsisten itu bisa membuat perbedaan yang besar untuk masa depan kita nanti dan juga keluarga. Ya, sebuah langkah yang konsisten, langkah kecil konsisten bisa membuat sebuah perubahan besar. Terima kasih psikolog konsumen Irfan Agia atas apa yang disampaikan. Semoga memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana pentingnya persiapan masa pensiun. Sekali lagi terima kasih Mas, sehat-sehat selalu. Terima kasih.